secara kumpulan kasih-Mu juga terus menyertai setiap langkah kami, sehingga Tuhan masih menuntun setiap langkah kami untuk kita bersatukan di rumah kita ini dengan cara yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberangkat memulai ibadah kami, biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu juga yang boleh membuka hati pikiran kami dan menerima kebenaran Tuhan. Kurangi amal-Mu, berikan peristiwa yang akan melakukan kebenaran firman-Mu, biarlah nyata kami diberi sehingga apa yang dikeluarkan dari mulutnya kami percaya Tuhan tidak dapat firman. Berkati juga Tuhan kepada Bapak yang memimpin dalam ibadah pada malam hari ini, biarlah terus bermanfaat dengan berarti, biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang baik, aman dan lancar, puasa dan berkata Tuhan. Begitu juga Tuhan, kita selalu memberkati jemaat-Mu yang terlibat pada malam hari ini seperti organis dan jemaat-jemaat Tuhan juga yang berhadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan terus beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini dalam penyertaan dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kita akan memulai ibadah kita pada kebaktian Minggu 21 Juni 2020 ini. Marilah kita awali bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, alangkah menyenangkannya bersekutu denganmu. Kami menghadap bersama oleh karena rahmat cinta kasih-Mu. Kuasailah ibadah minggu ini dengan Roh Kudus, supaya setiap kami dimanapun kami berada, untuk dapat beribadah kepada Tuhan, dapat memuliakan nama-Mu dengan iman yang betul. Dengarlah doa kami ya Tuhan Allah, demi kemuliaan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita pada hari ini, marilah kita diantar melalui naskah tinggi firman Tuhan sebagaimana yang tersurat dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat 5. Kitab Mazmur 86 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Doa Daud, sendingkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab
sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan beribadah di dalam persekutu kita, marilah kita menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Marilah kita kembali menerima firman Tuhan sebagai hukum kasih yang daripada Tuhan, sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 28. Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 28 yang demikian firman-Nya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan yang memelihara kita dengan penuh kasih, kita mengakui segenap keberadaan kita dengan menyanyikan nyanyian pengakuan dosa. Marilah kita menyanyikan pengakuan dosa dari Balai Kidung Jemaat nomor 282. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan dimanapun kita berada, setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya
dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang pengasih akan memberikan anugerah dan pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6. Roma 6 ayat 5 sampai ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Allah sudah memberikan anugerah dan pengampunannya yang meneguhkan hidup kita kembali, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menyambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 369 bagian A. Ya Yesus, Ku berjanji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Kita bersama berdoa. Engkau telah memelihara kehidupan kami, dan kehidupan kami berasal dari firman-Mu. Kini hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami, dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, di mana kami telah mendengar, dan kami sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini untuk bacaan Minggu tanggal 21 Juni 2020 dari sumber air hidup Sinode GKSBS adalah dari Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-39. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 39 yang demikian. Tema dari Lembaga Kitab Indonesia yaitu Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 39. Kita menyambut pewartaan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 50A. Shalom Alehem. Puji Tuhan, hari ini kita dipersekutukan kembali di tempat ini, dan pada hari ini pula kita sudah memasuki minggu yang ke-13 di mana kita beribadah di dalam masa corona. Dan Bapak Ibu yang bersama-sama beribadah di dalam keluarga, kiranya kita tetap bersuka cita di dalam peribadahan kita di dalam keluarga-keluarga kita. Renungan hari ini akan diambilkan khususnya dari ayat 39 dari Matius pasalnya yang ke-10 tadi yang demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membaca kitab Matius pasal 10 ayat 34 sampai 39 ini mungkin agak kesulitan, tetapi paling tidak di ayat 39 kita telah dibantu untuk memahami bahwa firman Tuhan pada hari ini hendak mengarahkan setiap kehidupan agar menghasilkan keindahan bagi kehidupan yang lain. Dan tentu ada setiap cara di dalam orang meraih kehidupannya. Seperti satu contoh ini, ada seorang tukang batu, dia mengatakan, saya bukan seorang tukang batu biasa, saya bukan hanya membangun tempat ibadah, saya sekarang sedang membangun sebuah peradaban yang berisi orang-orang beribadah di tempat yang indah, sejuk, dan nyaman. Ini cara seorang tukang batu menjalani kehidupan, di mana dia tidak sekedar memaknai tukang batu itu pekerjaan untuk mencari uang, tetapi tukang batu ini sedang berkarya, mempunyai harapan yang tinggi bahwa tempat yang dia buat hari ini adalah tempat untuk masa depan, di mana orang-orang yang nanti akan beribadah di dalam ruangan ini akan merasakan keindahan ruangan, akan merasakan ruang ini sungguh-sungguh bisa menolong orang yang beribadah memahami kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Jadi ini adalah kehidupan, dan ada pilihan sekedar bekerja atau berkarya. Oleh karena itu pilihan kehidupan itu ada dua. Kalau sekedar bekerja, ya itu yang akan kita hasilkan, ya hasilnya adalah upah. Tetapi ketika kita menghasilkan karya, kita bukan hanya mendapatkan upah, tetapi sebuah kegembiraan. Kita bisa menolong banyak orang menikmati sebuah tempat yang kita rancang dengan sungguh-sungguh, karena hidup pada hakikatnya menciptakan dan memberi keindahan. Inilah yang menjadi penting pada hari ini,
ketika kita berbicara tentang kehidupan. Karena Tuhan adalah pemberi kehidupan umatnya, dan umat pun dipanggil untuk menyatakan bahwa hidup yang benar adalah hidup yang memberi keindahan pada kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-39, maka ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Dari ayat 1 sampai 4, kalau kita mengikuti pasal 10, Yesus memberi kuasa. Yesus memanggil murid-muridnya, memberi kuasa supaya murid-muridnya mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Kemudian dari ayat 5 sampai 15, Tuhan Yesus mengutus mereka kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, supaya mereka melihat bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kemudian di ayat 16 sampai 33 dari pasal 10, kitab Matius ini juga menceritakan bagaimana Yesus Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa akan ada penganiayaan yang akan dialami oleh murid-muridnya. Lalu kita masuk ke dalam saat berikutnya, di mana pasal 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-39 ini adalah pesan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ayat 34 dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Ini yang mungkin sulit kita pahami, tetapi ini adalah isi dari kitab Mika. Jadi kalau kita baca ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36, ini adalah bagian dari uraian tentang kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mika. Bahwa di sana dikatakan di ayat 6 dari Mika pasalnya yang ke-7, "Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Itu di kitab Mika, dengan latar belakang bahwa kitab Mika ini kitab yang sejaman dengan Yesaya. Di dalam kitab Mika ini ada sebuah pemberitahuan bahwa pada saat itu di sekitar zaman Yesaya dan Mika, di ayat 4 dari pasal 7 kitab Mika tadi dikatakan, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan. Pesan bahwa akan ada proses yang tidak damai di dalam keluarga itu terjadi karena ada orang-orang terbaik, tetapi mereka kemudian menjadi seperti duri, karena pada saat itu mereka sedang berada di dalam kejahatan besar, sehingga orang-orang terbaik ini menjadi duri dalam daging. Orang yang paling jujur menjadi seperti pagar duri, mereka tidak disenangi dan seterusnya. Dan Mika kemudian mengingatkan akan terjadi peristiwa yang tidak baik di dalam keluarga, ketidakdamaian di dalam keluarga, karena ada orang baik yang dilawan oleh orang-orang yang tidak baik di dalam satu keluarga dan seterusnya. Dan itu terjadi di dalam bangsa Israel. Tetapi apa yang disampaikan Nabi Mika ketika disampaikan bahwa keluarga-keluarga akan mengalami sebuah situasi yang tidak damai? Ayat 7 dari pasal 7 kitab Mika dikatakan, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku." Itu di kitab Mika. Jadi Mika memilih untuk menunggu Tuhan. Orang terbaik akan menunggu Tuhan. Orang yang paling jujur menunggu Tuhan. Ini artinya
menunggu sejarah membuktikan bahwa mereka adalah orang yang sedang menunggu Tuhan tetap menyatakan kebaikan, tetap menyatakan kejujuran. Dan kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus mengutip itu menjadi pesan bagi jemaat, bagi murid-muridnya, di mana murid-murid pada saat itu diutus untuk masuk ke dalam kehidupan yang ketika mengingatkan segala sesuatu untuk hidup baik malah dituduh yang tidak baik. Dan memang ketika Injil Matius ini ditulis di dalam zaman Kaisar Nero, jemaat Matius juga sedang menghadapi sebuah pergumulan yang tidak ringan. Jemaat pada saat itu sedang berada di dalam masa penganiayaan di zaman Kaisar Nero. Oleh karena itu, keberadaan jemaat ini penting untuk dipelihara. Dan untuk memelihara jemaat, pesan Yesus Kristus kepada murid-muridnya ini menjadi penting bagi murid-murid, bagi jemaat Matius. Dikatakan tadi di ayatnya yang ke-39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kesetiaan jemaat yang sedang menerima penganiayaan, kesetiaan mereka memandang Kristus lebih daripada kepentingan mereka untuk cari hidup, ini menjadi pesan bagi semua orang, menjadi pesan kabar baik bahwa masih ada jemaat yang setia di tengah penganiayaan. Inilah pesan-pesan kehidupan. Yang pertama, dari ayat 34 sampai 36 pesannya bahwa dalam situasi yang damai, yang dikehendaki Tuhan adalah damai di dalam cinta kasih, kebenaran, kejujuran, kebaikan, dan pengharapan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan di dalam ayat 37 dikatakan mengasihi semua bentuk kehidupan sebagaimana Kristus telah memberikan hidup untuk menyelamatkan umatnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa kehidupan adalah kesediaan memikul beban sekalipun tertekan, tetapi masih memiliki nilai bahwa ke depan akan dibuktikan sejarah kebenaran. Dan Yesus sudah menjadi contoh yang baik. Yesus telah menjadi gembala petunjuk jalan yang baik, bersedia menanggung salib bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi keterwujudnya doa, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Peradaban sedang dipikirkan oleh Yesus Kristus bahwa bumi ini harus menjadi seperti sorga adanya. Itulah disebutkan di dalam doa Bapa kami. Ia berserah sampai salib. Kalau tadi di kitab Mika dikatakan bahwa Mika menantikan, menunggu-nunggu Tuhan, dan Yesus Kristus menanggung salib, menunggu jawaban Allah, dan Allah membangkitkan dari kematian. Yang mencari kehidupan akan menerima kehilangan, tetapi yang bersedia memberikan kehidupan akan juga memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, seperti contoh di atas, hidup kita pilihannya kerja atau karya. Kerja itu akan sekedar kita bekerja, tetapi ketika kita berkarya, kita bukan sekedar bekerja, tetapi sedang membangun sebuah keindahan bagi yang lain. Marilah di masa corona ini, kita juga menghadirkan hidup yang indah, sekalipun suasananya sudah new normal. New normal yang harus kita lakukan adalah sebuah pilihan yang tidak mudah. Oleh karena itu, bergereja sementara ini juga belum sebergairah
ketika situasinya betul-betul normal. Oleh karena itu, marilah kita terus bergairah untuk menghasilkan hidup yang indah, sekalipun kita beribadah di dalam keluarga. Sekalipun hari ini kita masih akan mempersiapkan ibadah secara new normal atau normalitas yang baru. Semoga dimanapun kita berada, di dalam peribadahan dengan pola apapun, ibadah kita bukan sekedar ibadah yang kita lakukan, tetapi adalah dalam rangka membangun sebuah keindahan. Baik di dalam hidup kita pribadi, hidup keluarga, dan hidup persekutuan, hidup di dalam masyarakat, semuanya dapat menerima kehidupan. Karena prinsip bergereja adalah menghasilkan kehidupan, bukan menghasilkan kecelakaan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam kita hidup menghasilkan karya yang menuju kepada peradaban keindahan. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dan marilah kita bersama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa yang akan kita haturkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat melalui firman. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami dapat hidup lebih daripada sekedar bekerja, tetapi hidup yang menghasilkan karya yang dapat dirasakan, dinikmati, membuat orang lain bersukacita. Kami mohon penyertaan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dengan Roh Kudus. Hari ini kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Engkau yang menyembuhkan, dan kami juga mengucap syukur untuk kesembuhan yang telah Engkau pulihkan. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang terkasih Bapak Bambang Edi. Kiranya pemulihan menjadi sukacita yang mendatangkan berkat bagi banyak orang melalui persekutuan jemaat. Kami mohon penyertaan untuk mereka yang pada saat ini terbeban berat oleh berbagai macam tekanan di dalam situasi masa corona pada hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu, Engkau mencukupkan setiap mereka, dan melalui kebersamaan kami dapat mewujudkan kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki, sehingga kehidupan ini menjadi sungguh amat baik dan indah adanya. Kami berdoa untuk anak-anak, kiranya di dalam masa corona di mana mereka tidak pernah bertemu di dalam sekolah minggu, mereka dapat tetap bersukacita di dalam keluarga, tetap di dalam penyertaan kasih, di mana keluarga-keluarga dirasakan kehadirannya oleh anak-anak. Kami mohon penyertaan untuk rencana penerimaan siswa baru, Engkau menyertai, sehingga mereka dapat tetap menjalani pendidikan di dalam masa corona. Kami mohon pertolongan supaya akhirnya semua proses berjalan dengan baik, dan semua dapat berjalan dengan aman, dengan penyesuaian yang baru atas situasi yang ada. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya bencana ini segera berlalu dan segera teratasi. Kami pada saat ini menyerahkan para pelayan jemaat hanya di dalam penyertaan kasih-Mu. Mereka yang menjadi bagian dalam pekerjaan pelayanan, Engkau juga menyertai. Kami menyerahkan selanjutnya pemerintah bangsa kami, mereka yang ambil bagian dari hari lepas hari. Mereka harus menangani bencana corona ini dengan berbagai pemikiran dan juga kelelahan fisik dan psikis mereka. Kami mohon pertolongan Tuhan, berkati para tim medis yang menangani,
Berkati mereka semua yang berada di lapangan untuk mengatur lalu lintas, untuk mengatur jalannya masyarakat agar dapat menjaga situasi ini, agar bencana corona tidak meluas. Kami mohon pertolongan dan kami berdoa untuk gereja-gereja yang mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah dalam suasana baru. Kami mohon pertolongan supaya gereja menjadi tempat yang memberikan kehidupan, ketimbang menjadi tempat untuk menjadi berkembangnya virus corona yang akhir-akhir ini menjadi keprihatinan bersama. Kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyambut firman yang telah kita terima dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita bersama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita undang untuk bangkit berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan kepada-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Demikianlah kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan sambil memuji namanya yang agung dengan menyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini aku bawa.
jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan persembahan kita, kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga, bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil-Mu, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah dengan rasa syukur dan sukacita firman Tuhan yang telah kita terima dalam ibadah ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita bersama, kita bersedia untuk mengikut Yesus dengan nyanyian Kidung Jemaat 375. Kita akan mengakhiri peribadahan kita untuk menerima berkat-Nya, dan kita telah diutus untuk memasuki kehidupan dan membawa keindahan di dalamnya. Karena Tuhan Yesus yang kita ikuti adalah Tuhan yang bukan sekedar menyelamatkan, tetapi membangun hidup terus-menerus mengasihi dan berkeindahan. Dan bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidup ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera demi kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah firman ini boleh berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mengucap Tuhan untuk membangun beda peristiwa yang pada hari ini Tuhan pakai untuk mewartakan sabda. Biarlah sabda
boleh tumbuh dalam hati dan boleh kami nyata dalam kehidupan kami dan kami bersama. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hal yang berkepada untuk Tuhan pakai dalam hidup ibadah ini untuk memimpin jalan ibadah. Biarlah segala pekerjaan Tuhan yang baru kami laksanakan, kami percaya dan Tuhan yang mengenai Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang kita bersedia untuk dimanapun kita yang hadir pada saat ini. Biarlah terima kasih Tuhan terus Tuhan bicara dalam masalah ini. Jauhkan umatmu dari yang sakit penyakit, dari mana bahaya dan dari dosa-dosa Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan tunggu dari tempat ini yang benar. Biarlah Tuhan terus menuntun setiap langkah kami. Tuhan tinggalkan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan sehat. Dan kami juga boleh bersyukur Tuhan untuk kuasa, untuk penyertaan, untuk Tuhan boleh berikan segala kami pada korban. Biarlah proses pemulihan yang sekarang ini boleh berjalan. Biarlah Tuhan sertai sehingga pada akhirnya nanti